akan melanjutkan pelajarannya. Kita akan memasuki bab baru. Nah, bab tersebut berjudul Sistem Koordinat Kartesius. Apa itu sistem koordinat Kartesius? Pastikan kalian akan perhatikan ayat berikut. Oke, perhatikan peta di samping. Setiap peta dia memiliki garis-garis titik-titik seperti ini ya, yang saling tegak lurus, yang gunanya adalah untuk menentukan suatu lokasi dengan akurat. Nah, dalam matematika juga terdapat konsep yang sama. Namanya adalah sistem koordinat Kartesius. Digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang terdiri dari koordinat X atau namanya absis dan koordinat Y atau namanya ordinat. Nah, bisa dilihat di gambar. Sumbu X ini adalah garis bilangan horizontal pada bidang koordinat, atau kita sebut tadi adalah koordinat X. Sumbu Y atau koordinat Y adalah garis bilangan vertikal pada bidang koordinat. Nah, garis ini baik X maupun Y bisa diperpanjang ke sebelah kanan atau kiri atau atas atau bawah sampai ke tak hingga. Jadi sampai yang kita butuhkan berapa. Nah, cara menentukan letak titik pada sistem koordinat Kartesius adalah sebagai berikut. Sebelumnya perlu diingat bahwa simbol titik adalah huruf kapital. Caranya, misalkan di sini ada titik P 4,7 misalkan seperti ini. Nah, titik P 4,7 ini 4 adalah sumbu X, nilai dari sumbu X atau koordinat X nya. 7 adalah sumbu Y atau koordinat Y nya. Jadi pertama kita perhatikan nilai X nya, yaitu 4, kita pilih 4. Kemudian kita tarik garis ke atas. Kenapa ke atas? Karena nilai Y-nya adalah 7 di sini, sehingga pertemuannya titik di sini adalah koordinat dari titik P 4,7. Oke. Next. Nah, berikutnya adalah menentukan bidang koordinat suatu titik. Bidang koordinat adalah bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y yang terdiri dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Kuadran 1 adalah daerah yang kuning ini. Contohnya titiknya adalah A1,1. Kuadran 2 adalah daerah yang hijau ini. Contoh titiknya adalah negatif 2,3. Kuadran 3 adalah yang merah ini dengan contohnya titik C negatif 4, negatif 2. Dan kuadran 4 adalah titik D negatif 5, negatif 3. Daerahnya yang orange ini. Ini salah satu contohnya. Nah, lalu bagaimana dengan titik? Misalkan titiknya pada sumbu seperti ini. Titik E misalkan 3,0 ya, X-nya 3, Y-nya 0. Kalau dia titiknya seperti ini, maka kita sebut titik ini adalah titik tidak pada bidang. Nah, jadi setiap titik yang berada di sumbu X maupun Y, dia kita sebut titiknya tidak berada di bidang koordinat.
seperti ini. Oke, next. Contoh soalnya yang pertama adalah tentukan koordinat titik E, F, G, H serta bidang koordinatnya. Nah, yang pertama titik E. Kita lihat titik E. Koordinatnya kita perhatikan nilai X-nya adalah 2, Y-nya adalah 2. Berarti 2,2. Nah, bidangnya di mana? Bidang koordinatnya di mana? Di kuadran 1. Di kuadran 1. Ini kuadran 2, kita kasih nama dulu. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Nah, oke, yang berikutnya. Yang berikutnya titik F. Titik F kita perhatikan X-nya negatif 2, Y-nya 1. Dia terletaknya di mana? Di kuadran 2. Berikutnya G, kita perhatikan X-nya di negatif 3, kebetulan Y-nya juga negatif 3. Dia berada di kuadran 3. Oke, yang terakhir F, E, H. Kita perhatikan H. Nilai X-nya H adalah 0 ya. Nilai X-nya 0. Nilai Y-nya, sumbu Y-nya adalah negatif 2. Apakah dia terletak di kuadran 4? Bukan ya, dia pada sumbu, berarti tidak pada bidang koordinat. Oke, berikutnya nomor 2. Titik yang berada di kuadran 4 ya. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Ya, di kuadran 4 hanya F saja ya, titik F. Dengan koordinatnya X-nya dulu kita lihat, X-nya 2, berarti 2, negatif 3. Nah, E dan G tidak pada bidang ya, karena dia pada sumbu Y dan X. Oke, soal yang ketiga, yang terakhir. Diketahui A 1,1, B negatif 3,2, dan C 1, negatif 2. Jika ketiga titik dihubungkan akan membentuk segitiga apa? Yang pertama kita hubungkan 1,1 di sini, ini titik A. Kemudian titik B negatif 3,2, negatif 3 di sini. 2-nya di sini, maka di sini ya. Nih. Kemudian C 1, negatif 2, 1 di sini. Negatif 2 di sini, berarti di sini ya. C. Kita hubungkan. Nah, kita bisa lihat kita ulang karena agak garis yang nggak jelas. Di sini C, B. Nah, kita bisa lihat segitiganya adalah segitiga sembarang ya. Oke, berikutnya ini adalah latihan kalian. Gimana materinya? Apakah kalian paham? Nah, itu tadi adalah sistem koordinat Kartesius. Apabila kalian ada sesuatu yang tidak mengerti, silakan nanti ditanyakan ketika kita mengadakan pertemuan minggu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa.